Apalagi Banser tidak ada bayaran, tidak ada Tidak ada bayaran sepeser pun. Dari kita mendapatkan gelar rekor muri, gerakan radikal, dan itu memang by setting. Tidak di Indonesia ini memang benteng terakhir. Karena NKRI harga mati. 5, 4, 3, 2, 1, open your mind. Balik lagi di Studio Maya. Kali ini kita masih bersama Mas Arga Balarama, senior Banser. Oke, mungkin perlu dijelasin teman-teman, mohon maaf banget, Mas Alnya lagi ada urusan jadinya nggak bisa lanjutin part 2 kali ini. Saya Aida Habibullah lanjutin perbincangan kita dengan Mas Al Balarama. Oke, Mas Al, kan kita udah bahas masalah kasus ini. Terakhir, sebelum kita nanti bahas tentang Banser, mungkin apa nih pesan yang perlu disampaikan ke Suginur agar tobat dari kesalahan-kesalahan kayak gitu nih? Iya, yang penting dalam kita bernegara, dalam kita bersosialisasi, berinteraksi, bermasyarakat, ya tanamkanlah sikap yang sejuk lah, yang damai. Tidak perlu berapi-api, arogan seperti itu kan, sangat benar. Ya anak kecil lah. Terlalu kanak-kanak ya, gitu. Yang perlu dirubah itu pola pikir sebenarnya. Pola pikir sama karakter. Gitu. Oke, mungkin itu kita bakal bahas tentang masalah Banser, yaitu sebelum kita nanti masalah Banser, kita mau tahu dulu sih track record Mas Balarama sebagai senior Banser itu seperti apa dan udah sampai pangkat mana nih? Mungkin bisa dijelasin nih ya, teman-teman. Di Banser nggak ada kepangkatan ya, bukan angkatan. Iya. Kita masuk dulu. Saya berawal dari Ikatan Pelajar. Ke IPNU kan, IPNU IPPNU waktu di SMA. Okay. Nah, tetapi kita sambil berproses di IPNU sama IPPNU, saat itu kemudian waktu mau naik kelas 2 SMA, saya ikut diklat Banser. Paling muda, peserta paling muda saat itu. Paling muda ya? Paling muda. Angkatan saya udah ya banyak yang tua lah, lebih dewasa itu Pak. Dan memang fisiknya kebetulan dari instruktur saat itu ada yang dari militer, ada dari Banser sendiri, memang keras, pendidikannya keras. Keras banget ya. Hampir 6 hari. Oh gitu. Hampir 6 hari. Jadi kita malam, pagi, siang ya harus fisik oke, pikiran juga harus oke, karena materi fisik. Nah itu memang membentuk mental sama fisik kita. Walaupun memang keras, tapi di situ ada nilai kebersamaan. Kemudian setelah saya selesai, kita pasukan reguler ya. Nah, kita berproses hampir 2,5 tahun. Itu pasukan paling bawah ya kalau di Banser tuh? Iya, intinya pasukan reguler lah. Reguler kayak gitu. Ya kita ngawal pengajian, ada instruksi dari komandan kita siap. Singkat cerita, saya lulus SMA. Dari Banser Jawa Tengah itu membuka untuk pelatihan perwira di Pekalongan. Namanya kursus Banser lanjutan, kursus Balan. Nah, saat itu kemudian kami mendapat amanah, lolos seleksi, kemudian kita ke Pekalongan. Nah, di sini tarafnya itu lebih keras. Kerasnya di soal ada analisis SWOT, kemudian ada dari rescue-nya juga ada pengembangan kan, SPGDT, kemudian ada gawat darurat, ditambah dengan ilmu-ilmu protokoler, pengamanan, teknik pengamanan luar, teknik pengamanan dalam, kemudian pemahaman tentang ideologi. Nah, ideologi ini yang penting, yang kita pegang kaitan dengan ideologi Pancasila. Karena banyak ideologi yang menyimpang. Iya, sekarang kan banyak yang bikin kayak khilafah lah seperti itu gitu. Maka dari itu saat itu kita diajar tentang early warning dan early response system. Apa itu, Mas? Kita lebih baik menanggulangi daripada mengobati. Intinya seperti itu. Untuk kenyamanan dan keamanan negara. Jadi di sini kita kaitan keamanan, kenyamanan itu kita memiliki tanggung jawab besar. Nah, setelah Susbalan naik lagi, saya diklat Banser khusus. Nah, di Banser itu kan ada intelijen, itu maksudnya Densus. Ini udah tahap elit sebenarnya. Itu yang bisa masuk itu ya itu tahap kejurusan, Mas. Tahap jurusan. Tidak harus elit, itu kejurusan. Densus itu nantinya kan ada mitigasi, kemudian pencarian data dan sebagainya. Kemudian ada untuk lalu lintas kita ada Balantas namanya. Ada Provos, itu satuan. Kemudian juga ada Bagana untuk pencanaan. Kemudian saya masuknya di protokoler. Dan itu tugas pokoknya ngapain tuh? Nah, kalau protokoler memang dari unit yang lain ini memang
peminatnya mungkin tidak begitu sebanyak di Balantas sama di Rescue. Karena memang di protokolnya dituntut harus fokus, konsentrasi sama otaknya itu kita harus jalan terus. Berarti main di otak sebenarnya. Main di otak. Mulai dari sterilisasi area ketika mau acara. Kemudian persiapan untuk parkir, kemudian tamu VVIP yang harus kita kawal. Tamu umum nanti letaknya di mana, siapa saja yang datang. Kemudian logistiknya bagaimana, kelengkapan untuk acara itu seperti apa, dari mulai sound, kemudian listrik cadangannya juga harus ada. Tetapi yang paling berat di situ adalah terkait dengan susunan acara. Berarti tugas protokoler yang paling berat adalah sebagai susunan acara tadi? Di susunan acara, karena kan kita harus menggunakan susunan acara yang baku. Jangan sampai pembukaannya udah salah, penyebutan nama orang, gelar sampai salah, ini kan sangat berbahaya lah. Kurang etis gitu kan. Kurang etis juga. Nah, kemudian di acaranya juga kita harus fokus total. Jangan sampai kita kecolongan. Barangkali ada yang naik mau kayak Ustadz Khalid Basalamah kemarin ditikam pisau kan bahaya itu kan. Gitu. Nah, di situ kita harus standby. Nah, terlepas di protokoler, di samping kita juga ada pasukan reguler. Ada teman-teman provos, juga ada teman-teman medis yang lain. Gitu. Berarti protokoler tadi juga sebagai yang melaksanakan acara itu? Yang melaksanakan. Bukan cuma jaga doang berarti? Kayak gitu. Terus kemudian protokoler itu spesifiknya seperti tadi. Terus kemudian yang bikin Banser sebegitu dahsyat sekarang di Wonosobo itu sekitar berapa sih Bang katanya? Kalau Wonosobo itu database dari tahun 2013 sampai 2020 itu kita sudah melatih ribuan lah, tapi data yang masuk yang memang terangkum di dalam bayaran dan by address itu 37.826 itu 37.000 dan kita mendapat kita dijuluki barometer lah. Tapi kita tetap sama dengan pasukan bahasa Indonesia. Luar biasa. 2014 kita mendapatkan gelar rekor muri. Nah, waktu itu Ibu Wakil Bupati masih Bu Maya yang mengawal kita di Bali. Itu mendapat pelatihan gawat daruratan, basic trauma cardiac support, kemudian ada namanya hypno healing, hipnoterapi, itu kita dapat. Sebenarnya tugas pokok Banser tuh ngapain sih? Kalau tugas pokok Banser yang pertama kita melindungi Islam yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, ala anak dia, sesuai dengan kiai-kiai kita, sesuai dengan kearifan lokal Nusantara, sesuai dengan kebudayaan yang kita tanamkan. Dan itu juga mengacunya sampai sanad Kanjeng Nabi. Jadi kita berguru itu ada sanadnya, ada tingkatan-tingkatannya dan jelas. Itu satu, kita mengamankan kiai. Yang kedua, kenapa kita selalu berbicara NKRI harga mati? Sudah jelas, garis batas negara kita itu dibentuk bukan hasil dari federasi, bukan dari pemberian dari Belanda juga bukan, pemberian dari kolonialisasi bukan juga hasil dari kesepakatan atas pembagian wilayah seperti saat itu Nazi kalah, kemudian Jerman Barat dan Jerman Timur. Itu. Tetapi ini memang Indonesia itu murni perjuangan para pahlawan dan masyarakat santri secara pribadi utuhnya. Nah, disinilah yang mengorbankan jiwa raga, mengubarkan semangat itu kan kiai-kiai kita dahulu. Maka dari itu negara kita ini yang memang hak kita, milik kita. Jadi memang NKRI harus harga mati. Dan harus kita jaga ya seperti itu. Siapa yang mau mengusik, ada TNI, ada Polri, di belakangnya pasti ada Banser. Luar biasa. Lalu kiprah Banser secara nasional nih, apa nih yang bikin Mas tetap stay di Banser seperti itu? Yang jelas kita beberapa saat lalu diguncang dengan gerakan radikal, dan itu memang by setting, tidak akan mungkin habis. Itu memang by setting transnasional. Jadi kan dibuat ya? Pendanaannya ada. Mungkin dari permainan teman-teman Freemason juga ada. Pendanaan dari Rothschild juga ada. Dan itu memang untuk menghancurkan Islam, menggunakan Islam itu sendiri. Intinya seperti itu. Nah, ada ISIS, Suriah, Damaskus, Irak, Iran, bentrok, Turki hampir, Utsmaniyah. Waktu itu Utsmaniyah Sultan Abdul Majid juga dilengsarkan, diganti dengan Kemal Mustafa Ataturk.
ya kebetulan sekuler dan sekarang Turki sudah kembali bagus. Jadi Indonesia ini memang benteng terakhir. Menurut saya memang benteng terakhir untuk menjadi kesejukan Islam yang luar biasa dan keberagaman budaya kan seperti itu. Dan keberagaman Indonesia dan perdamaian Indonesia pun diakui oleh ulama-ulama internasional ya, seperti itu ya. Betul, karena ulama kita juga ikut andil di kontestasi dunia, di peran dunia. Dalam peran dunia itu pendiri kita sudah jelas, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Tahun 1924 saat Mekah mau dihancurkan, Ka'bah mau dihancurkan oleh Wahabi ya. Yang padahal itu belakangnya adalah Zionis Israel. NU yang berani menantang. Dunia nggak berani, hanya waktu itu perwakilan NU, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengutus Simbah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah didampingi oleh Syekh Ghanim Al-Misri, ulama dari Mesir, luar biasa. Datang ke Komite Hijaz. Kalau sampai makam Nabi ini hancur, jamaah terbesar haji ini kan di dunia kan Indonesia tidak akan hadir ke sini, dan mereka tidak mau ambil resiko, benar banget. Dan sangat takut saat itu. Nah, itu berkat kita ulama NU ini memang luar biasa. Penampilannya mungkin ya mohon maaf sederhana, ya benar. Tetapi secara pemikiran, kedewasaan, kemudian secara kealiman ya, sosial, cara bermasyarakat itu menunjukkan hal-hal yang luar biasa sesuai ajaran Wali Songo lah, gambarnya seperti itu. Jadi Banser nggak cuman punya kiprah di secara nasional, tapi internasional juga nggak perlu diragukan ya, seperti itu ya. Karena kita juga bentuk cabang itu hampir di 50 negara, di Eropa ada. Semua perwakilan BCN itu ada. Dari Eropa, Afrika, semua ada. Afrika yang banyak, kali ini malah benua biru. Eropa banyak. Perwakilan ya PCI namanya. PCI. Ya, PCI. Pimpinan cabang internasional. Luar biasa sekali. Jadi Banser tuh sampai sudah merambah di skala internasional seperti itu. Betul. Ya. Pertanyaan terakhir sebelum kita closing, apa yang membuat Banser begitu cinta terhadap NU? Nah, yang begitu cinta terhadap NU yang pertama karena dari hati. Segala sesuatu kalau memang dari hati dan memang nyaman, sesuai dengan alur pemikiran, sesuai dengan kinerja dalam masyarakat, itu akan sangat nyaman. Apalagi Banser tidak ada bayaran, tidak ada sepeser pun. Dari ujung baret sampai sepatu beli sendiri. Dari yang tingkat tertinggi komandan Banser nggak ada. Dari yang pakai mobil sampai bawa ontel waktu ngepam beli sendiri. Tidak ada itu yang karena memang mulus pengabdian. Luar biasa sekali Banser ini. Dan mungkin kalau kita melihat secara awam, dapatnya apa? Digaji aja tidak ya kan? Tapi kita lihat di dimensi lain, dari nilai kenyamanan, nilai yang terkandung di dalam hati, itu pasti akan diganti oleh yang memberi kita hidup kan, seperti itu Mas. Yang jelas ya banyak sih kalau testimoni dari teman-teman kita yang senior, nggak punya uang, anaknya sakit, yang satu sekolah, istrinya udah meninggal, harus ngepam Banser sampai nggak kerja. Kebetulan dia kuli kan, dan dia kuli batu. Tetapi beberapa waktu kemudian anaknya sembuh, ada yang bayarin sekolah, dia juga rezekinya lancar. Nah itu bonus-bonus dari Tuhan, memang kita nggak tahu. Mungkin sebelum nanti kita closing, pesan yang mau disampaikan kepada seluruh anggota Banser di Indonesia dan di internasional. Ya, yang jelas tetap satu komando kan, tetap satu komando, tetap mengikuti apa kata ulama, kemudian tetap menjaga kondusivitas, kedamaian. Yang jelas tetap eksis berkarya, dan mengemban tanggung jawab ketika kita dibaiat, yaitu tanggung jawab Aswaja dan tanggung jawab NKRI. Itu kuncinya itu. Luar biasa. Mungkin itu dulu ya Mas, obrolan kita tentang masalah Banser, dan tadi di part 1 udah dibahas tentang masalah Suginur. Mungkin itu dulu teman-teman yang mungkin kita bisa sampaikan. Mohon maaf. Stay here, Studio Mayer.